Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Sore hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk belajar tentang pemulasaraan jenazah. Kita melanjutkan kajian kita Sabtu yang lalu ya. Saya mau streaming tapi ternyata tidak bisa tadi, ada kendala sehingga hanya saya rekam, insya-Allah nanti kita upload. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan, saya ingin memberi kesempatan kepada Bapak, Ibu. Bapak dulu. Siapa yang siap untuk mengulang apa yang sudah kita pelajari bersama Sabtu yang lalu? Silahkan maju ke sini. Ada yang bisa? Nanti ada reward, ada hadiah insya Allah. Dari ibu-ibu dulu boleh? Siapa yang siap? Katanya sudah dalam? Di situ. Ya. Coba silakan, di situ boleh. Dari A sampai Z yang sudah kita pelajari sambil bapak-bapak siap, siapa nanti yang berani? Silakan. Sebentar, Pak. Monggo. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, mentalkinkan dengan cara kita duduk tenang di telinga sebelah kanan. Ya. Kita tuntun dengan cara La ilaha illallah. Kita lihat dulu, maksudnya kita tenang dulu responnya calon jenazah sambil dielus-elus. Ya. Terus? Setelah itu kita pastikan kalau jenazah memang benar-benar meninggal. Kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sambil memejamkan mata si mayat sambil berdoa, Allahumma gfir li fulan. Tak ngetek nih, Pak. Oke, saya. Allahumma gfir li fulan warfa' darajat fil mahdiyin wahluflu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawir lahu fi. Terus setelah itu kita setelah itu sambil memejamkan matanya, terus mengikat. Tadi dipejamkan mata dulu, kemudian tadi berdoa, ya. Baru kemudian diikat dan terusnya gitu ya. Ya. Terus melurus-luruskan, tangan disedekapkan, diikat, kaki juga diluruskan, diikat. Terus ditutup. Ya, ditutup. Terus setelah itu enggak apa-apa sebisanya. Kemarin sih sampai mana ya? Persiapan untuk dimandikan. Ya. Kita buka dulu pakaiannya.
kita bersihkan kotorannya. Siapa sih yang memandikan? Keluarga yang sudah paham fikih. Pertama siapa? Oh, kalau untuk suami istrinya, kalau istri suaminya. Ya. Yang ketiga keluarganya yang sudah paham fikih. Terus siapa lagi? Orang yang diberi wasiat. Ya, terus Maksimal 3 orang untuk memandikannya. ya. Airnya berapa? Airnya secukupnya saja. Ya. Untuk yang pertama, setelah kita bersihkan kotorannya, kita wudhukan. Setelah itu kita mandikan. Sebentar. Ketika ada wanita yang hamil, boleh diurut nggak perutnya? Tidak boleh. Apa saja yang nggak boleh? Siapa saja? Yang punya penyakit dalam, khususnya perut, dan Terus? orang yang sedang hamil. Kenapa punya penyakit dalam nggak boleh? Karena takut ada penyakit yang menular, Karena kalau diurut barangkali yang keluar. darah yang Ya. Terus? sesudah tadi sudah sampai wudhu ya Pak. Nggak apa-apa sebisanya. Ya. Sesudah itu kita mandikan dari Ya. sisi kanan dulu, kita urut, setelah itu sebelah kiri, setelah itu dari atas ke bawah. Tadi cara membersihkan yaitu setelah itu kita tutup kubul dan dubur. Terus? Oh ya, tadi harus membersihkan mulut dulu. Banyak yang kelewatan ya. Ada yang mau atau bisa melengkapi? Monggo silakan. Ada? Kolaborasi. Kolaborasi lupa. Bapak-bapak ada yang siap untuk menyampaikan yang kemarin saya sampaikan? Silakan, siapa yang siap? Ya. Enggak apa-apa, Pak. Sinten? Yang muda? Pak Agus? Monggo Mas. Siap? Oh, di sini silakan. Johnson. Ya, nggih, monggo. Monggo Mas, ini dipakai. Kita lihat ya. Ya, mulai. Baik, dari mana? Untuk yang pertama yaitu mentalkinkan, yaitu diusahakan adalah orang yang dikenal suaranya oleh Iya. calon mayat. Ya, terus? Kemudian diusahakan untuk lingkungan itu setenang mungkin, Iya. sehingga dalam mentalkin itu lebih lancar. Iya. Kemudian ditalkin dengan di telinga sebelah kanan. Setelah dipastikan meninggal dunia, itu kita baca istirja, Istirja. kemudian menutup mata sambil berdoa. Doanya belum hafal lah. Iya, nggak apa-apa. Doanya lewat. Oke, sambil berdoa. Kemudian tadi yang kurang itu membersihkan mulut Iya. dan kotoran yang ada di mulut. Setelah itu mengikat. Iya, diikat. Terus? Kemudian melepas perhiasan ya Pak. Ya, boleh. Boleh. Ya. Melepas perhiasan, kemudian mengikat tangan, meluruskan, mengikat kaki, Ya, diluruskan juga. Ya. diluruskan, kemudian diikat. Setelah itu ditutup. Ya, terus? Persiapan untuk dimandikan. Gitu. Sebelum dimandikan apanya yang disiapkan?
kafan. Kafannya ya. Terus ya. Untuk dimandikan itu kafannya dipersiapkan dulu, ditata dulu. Oke. Terus siapa yang mandikan? Yang mandikan itu kalau istri adalah suami, kalau suami adalah istri, kemudian orang yang tahu fikihnya, Ya. kemudian orang yang berjenis kelamin yang sama, apabila itu, kemudian maksimal 3 orang. Gitu. Orang yang diberi Oh wasiat. iya, orang yang diberi wasiat. Iya iya benar. Kalau anak bapak meninggal, anak perempuan boleh nggak? Enggak boleh. Nggak boleh ya. Sebaliknya boleh nggak? Enggak boleh. Nggak boleh juga. Ya. Yang boleh anak usia berapa? Yang boleh itu anak usia di bawah 7 tahun. Iya. Terus bagaimana memandikannya? Untuk memandikan itu setelah posisi ditutup kain itu dibersihkan dengan tanpa membuka kain. Ya. Sebelumnya untuk melepas pakaian untuk bisa menggunakan gunting pada Ya. jahitan pakaiannya sehingga tidak rusak. Terus Kemudian membersihkan. lupa belum ditutup mas. Ditutup mas, mas. Terus Kemudian mewudukan, wudhu dulu atau enggak? Membersihkan lubang-lubang yang ada mulai dari mulut, dubur dan kubul ya, dengan air yang secukupnya saja. perutnya diurut nggak? Perut diurut untuk yang normal ya. Ya. Kalau untuk yang berpenyakit pencernaan atau Caranya bagaimana? dengan diangkat Ya. dikit kemudian diurut. Ya. Terus yang satunya mengguyur ya. Satunya mengguyur. Ya. Kemudian untuk membersihkan itu kita angkat, Membuka pakaian. dia membuka pakaian, Ya. kita angkat, kemudian kita tempelkan ke badan kita, kemudian ini dipotong, kemudian ditarik. Ya. Begitu juga untuk sebelah ini, untuk yang Ya. Bahwa maksudnya yang sebelah sini Nah, mengangkat ini, gini, ya. kiri-kan gini. ya gantian gitu, Ya. kemudian ditarik. Ya. Terus bagaimana memandikannya, dari mana? Untuk memandikan itu kaidahnya dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Gitu Jadi ya. dari kepala ke bawah, Heeh. kemudian dari sisi kanan ke sebelah kiri. Oke, ya. Cukup ya, kira-kira itu ya. Oke. Ada lagi yang mau mencoba? Berani? Apa? Siapa? Pak. Terima kasih, Mas. Bapak-bapak ada yang mau mencoba? Sebelum ada yang sesungguhnya. Kalau ada sesungguhnya nanti bingung, wah, nggak usah aja, tinggal aja. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang sudah hafal doanya? Bapak-bapak? Siapa yang sudah hafal? Doa menutup mata mayat? Loh, kemarin janjinya ada yang bisa, gimana? Siapa yang sudah 75%? Siapa yang 75%? 5 kalimat. Jangan jenengan, yang lain. Yuk, ada hadiah nih. Siapa? Ibu, silakan. Boleh, ayo. Pakai ini enggak apa? Biar didengar di
YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir fulan warfa darajatahu Fil. fi mahdiin Ya. fi akibihi fil gobirin Terus. waqfir lana walahu Wakhlufu dulu. apa? Fi Ulangi. Iya. Allahumma gfir. Sik Pak, deg-degan. Aku grogi sebentar, Pak. Oke. Astagfirullahaladzim. Ini kok rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir fulan warfa darajatahu fi Fil. mahdiin fi akibihi fil gobirin Wakhlufu fi aqibihi. warfuhu fi akibihi fil Gobirin. gobirin Wakfir lana walahu ya robbal alamin. Wah, fahsa Lahu. Lahu. falahu fi Qabrihi. qabrihi Wa nawwir. fi wanawir walahu fi lahu. Ada yang lebih hafal Bapak? Silakan. Mana Ibu yang sewu mic-nya? Iya. Monggo. Silakan. Allahumma gfir li fulan warfa darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya robbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawir lahu fi. Alhamdulillah. Betul ya? Ada yang mau coba yang lain? Sudah hafal? Terima kasih. Saya janji kasih ribet. Siapa? Ini yang hafal nih. Siapa? Jadi kan tadi yang berani nyoba. Siapa? Ibu tadi berani memaparkan, saya kasih ribet. Ibu yang belum hafal, saya kasih ini. Baik, kenapa? Karena kita pengen ini sungguh-sungguh dalam kita belajar. Jangan sampai lewat saja, besok ganti materi lagi, jadi kan ada pengajian lagi, lewat yang kemarin lupa. Ya, jadi kalau di dalam Muhammadiyah itu belajar surat Al-Ma'un aja berbulan-bulan itu, sampai paham, sampai betul-betul nih anak yatim itu bagaimana sih, orang miskin itu harus bagaimana diterapkan, dipahami, diterapkan, diaplikasikan terus. Bagaimana ini? Kita harus apa? Sampai ini ayat betul-betul diaplikasikan, bukan sekedar lewat saja. Oke, gitu ge. Mudah-mudahan nanti hafal, bisa nanti buka YouTube lagi kalau memang lupa. Baik, kita lanjutkan. Dulu sudah memandikan, selesai ge? Kita setelah memandikan berarti kan akan mengkafani. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar mengkafani. Ada kafan untuk laki-laki berapa meter standarnya? 7 atau berapa? Laki-laki. Berapa meter? Standar. Saya katakan standar karena ada yang tidak standar. Manekin ini tidak standar karena ini bukan manekin Indonesia, standar orang Indonesia. Ya, kafannya tentu berbeda. Nah, laki-laki standarnya adalah 7,5 meter. Ya. Kalau wanita berapa? Bener. Mantep. Wanita 9 meter. Ini standar. Ya. Jadi
kafan laki-laki, ada hadis yang mengatakan kafan wanita itu sama dengan kafan laki-laki. Artinya boleh kafan wanita sama dengan kafan laki-laki. Tapi ijma ulama mengatakan 5 helai ya, dan kita ukur sekitar 9 meter. Dalam kondisi tertentu boleh. Jadi saya mengatakan kok telu, itu kita harus pahami ya. Ada beberapa ranting ya di mana sepuran itu ada kepil ya, ada yang 3 biasa, kita 3 biasa gitu. Jadi nggak masalah kalau kita nggak tahu kemudian yang laki yang 1 gitu ya. Jadi nggak sampai ke situ. Jadi kafan itu utamanya bagusnya itu diambil dari harta si mayit ya. Tapi kalau di tempat kita sekarang ini kan sudah muncul paguyuban atau apa ya, yang itu sudah disiapkan, tetapi nanti kalau bisa dijoli gitu kan dari harta jenazah. Bagaimana kita memotong kain kafan untuk laki-laki? Biasanya pripun Pak? Biasanya Pak, kita lihat kafan laki-laki berapa meter nih tadi? 7,5. 7,5 itu motongnya paling gampang ke laki-laki. Dibagi 3. 2,5, 2,5, 2,5. Tolong bapak juga harus bisa, ibu juga harus bisa. Oke? Coba gini aja, dibagi 3 aja pas. Gampang tak Pak? Nggak ada yang susah. Kalau terjadi kafannya kurang ibu-ibu, ya begitu aja. Selain ini kita butuh apa? Tali. Tali kita ambil di mana Pak? Biasanya yang sudah di mana? Ya salah satu di ini apa di sini? Sini. Biasa sini kan? Kita ambil di sini aja Bu. Saya melihat yang terakhir di mana perumahan sini. Mana itu? Bukan, yang sini ini. Mutiara, bukan ya? Limas itu. Limas betul ya? Itu di sini kayaknya. Sehingga timbul sambungan nanti. Yang bagus tidak sambungan. Ya. Jadi di sini. Sehingga panjang talinya ini berapa meter sini? 2,5. Kalau di sini panjangnya jadinya berapa? 1 meter. 1 meter cukup segini? Tidak cukup, akan timbul sambungan. Oke, itu beberapa waktu yang lalu saya cuma natake sudah dipotongnya gitu. Saya bingung loh kok gini, tapi tak tatake aja udah enggak, saya enggak bilang. Gini motongnya di sini bukan di sini. Berapa senti? Sekitar kurang lebih 5 senti tiap potongan ini. Berapa? 5 buah. 5 buah. Oke. 5 cm per itu kira-kira ya, kira-kira enggak kemudian kudu 5 cm enggak, sejumlah 5 buah. Gampang sing bapak-bapak Baik, bagaimana dengan yang wanita? Kita lihat yang wanita, pinter meter, 9 meter tambah dawa gitu 9 meter. Ibu-ibu bagaimana potongnya? Pertama kita potong, ibu-ibu biar jelas. Untuk kafan luar begini, kita potong 2 bagian, ukuran 2,25, 2,2, ngaten. Ya. Ini untuk bagian luarnya, ya, bagian luarnya sepanjang 2,25, 2 buah. Ini kafan luar tak tulis kafan luar, 2 buah. Kemudian kita potong lagi 1 meter, 1 meter berarti segini 1 meter. Untuk apa ini? Untuk tapih. Tapih itu apa?
Wis pokoke ngeten nggih, Bapak-bapak, pirsa nggih. Ngeten. Nggih. Ya sarung tapih 1 meter. Setelah itu berarti sisa berapa ini? 4,5, 5,5, sisa 3,5. Baik. Sisa 3,5 nggih. 3,5 ini yang saya kain kafan itu lebarnya berapa, Bu? Antara 90 sampai 1/4, nggih. Biasakan kalau beli untuk kafan yang lebarnya 1/4, nggih. Ini yang 3,5 ini kita potong gini dulu. Ini kira-kira 25 sampai 30 cm. Kita potong lebarnya dulu begini. Sini berapa daripada begini? Memang ini masjidnya tambah gede tambah muter. Gini guys. Ini sekitar 25 sampai 30 cm. Kita belah dulu. Ini bukan dipotong tapi dibelah. Dibelah, oke, sudah. Sekitar 25 atau 30 cm. Setelah itu, yang 3,5 meter ini yang lebar, pada bidang lebar ini kita potong jadi 2. Ini sekitar 2,3, ini sekitar 1,2. Mulai mumet, ibu-ibu? Mulai mumet, nggih. Sekitar 2,3 dan 3,2. Insya Allah mboten mumet nek niki gambar. Mangke pokoknya ngeten ya. Sudah Ibu. Kemudian yang kecil ini yang ukuran lebar 25 30 ini kita bagi menjadi 3. Tambah mumet, Bu. Ini panjangnya relatif, tidak usah diukur ya. Yang satu nanti lebih panjang daripada yang 2. Ya, saya katakan yang satu nanti lebih panjang yang 2. Yang satu ini adalah untuk CWT, CD. Yang satu ini adalah untuk kerudung. Ya. Yang satu ini untuk kemben. Ini yang tadi saya katakan, ini lebih panjang daripada yang 2 ini. Kemben harus lebih panjang daripada kerudung maupun CD. Ada gambaran nggih? Mesti nek ibu-ibu ada gambaran. Nah. Baik, sekarang tali. Talinya diambil di mana? Diambil di sini talinya. Ya. Ini. Pokoknya di sini. Sama lebarnya sekitar 5 cm. Berapa? Pinten, Bu? 6 buah. Kalau laki-laki tadi 5 buah, yang wanita 6 buah. Oke, jelas? Dalam Bu seperti Bu? Dalam 6 tali. Nggih. Yo sewu motongipun tali mboten memotong tapi membelah. Nggih. Sekali lagi, artinya kita punya tali di sini panjangnya 2,5 dan yang ini panjangnya 2,25. Bukan panjang 1 meter loh nggih. Nek 1 meter ngalamat nanti banyak sekali yang dipotong dan mesti disambung. Menjadi tidak indah. Loh, jenazah nggih perlu keindahan loh. Nggih? Sampun? Jelas ini untuk cara memotongnya. Pokoknya digambar, Mbak, digambar, Bu. Niki mungkin nek misale enten sing anu nek perlu mangke jadengan enten sing nyetak ngoten nggih. Terus di apa? Di-share nang grup masjid ngaten nggih, grup jamaah. Ya. Jelas sampun ini? Kita akan belajar sekarang cara memotongnya. Nggih? Sampun? Sampun dicatat?
Pak nyun sewu Mas niki didakken Mas. Pak nyun sewu nanti kalau karpetnya agak kotor, enggak apa-apa nggih. Nanti dibersihkan nggih. Tadi saya mau pesen jadi dikasih disarapi bareng dikit Mas. Yeah. Sudah gambar ini sudah cukup nggih? Sudah jelas? Kita mau motong yang laki-laki dulu apa yang perempuan dulu nih? Laki-laki dulu. Yang gampang ya. Apa senjatanya, Bu? Gunting meteran. Ini orang gangguan meteran pripun? Gimana kalau tidak punya meteran? Wah, golek isik. Dikilani, ampun dikilani. Kesuwen. Kilani jenengan kali satu-satunya itu mesti berbeda-beda. Satu, kalau tidak ada meteran, kainnya diukurkan pada tubuh jenazah. Kemudian ujung bawah dan ujung sana ditambahi sekitar 30 cm. Ujung atas jadi tambah 60 cm. Nyuwun sewu yang di luar masuk saja. Mas, masuk saja. Di sini jangan di luar. Pak, pinara nglebet mawon, tasik wonten pangenan. Nggih, ampun teng Jawi. Monggo Mas, nglebet mawon. Nggih. Ayo masuk saja. Tadi ya, yang pertama ya, apa? Diukur itu tubuh jenazah. Kalau mau pas banget yo, apa? Kita punya ukuran biasanya nih Bapak paham. Oh, iki semene keramik ono sing 50 cm iki. Oh, apa? Tinggi meja itu 80 cm gitu. Ya, halo. Panjang jenazah ditambah di bawah 30 cm, di atas 30 cm. Maksudnya di bawah kaki dan di atas kepala itu ditambah 30 cm. Jadi 60 cm tambahnya ya. Sudah gitu. Kita akan potong yang laki-laki. Siapa mau relawan nih? Monggo, Pak. Baik, ini kan kalau laki-laki perlu meteran enggak? Enggak kan? Coba Pak, sini Pak, sebelah sini jangan menutup kamera. Jadi kan pegang ini, yang ini aja. Ini kok dicokirin. Baik, kan tinggal dipotong aja. Jangan sabu. Iki tarik terus. Begitu. Oh, men kan. Niki di cepeng. Nggih. Terus cepeng, Pak. Niki 7,5. 7,5 tua banget ya. Ya. Ya, ini sekitar 7,5 ya. Tinggal dipotong aja. Potong di sini kan? Kita letakkan aja di sini. Ya saya Pak, dicepeng nggih. Jangan biasa di bread gitu nggih. Boleh sih kalau kondisi darurat, kalau tidak ada gunting. Tapi tadi saya katakan yomen ketok api, ketok di sawang itu kan gampang begini. Mboten modal madul ngoten nggih. Yen sewu. Dulu pernah jadi penjual kain kali ya, Pak. Tereng, Pak. Nggih. Sudah punya 3, kan gampang kan? Sekarang tali kan, kita butuh tali. Baik, bagaimana? Tali kan berarti diambil dari satu sisi, Pak. Satu kafan ini kan, nggih? Coba, Pak. Gimana cara motongnya? Nih, perhatikan cara motongnya. Biar nanti bisa. Caranya gini dulu. Oke. Ini cara motong supaya kainnya rapi. Oke. Itu teknik, jadi kan pegang sini. Oke. Jangan sewu ditekuk. Ini kita butuh sekitar 5 cm kan? Gini. Ya.
Padha riki Pak jenengan nyepengi teng sisi riki. Astane teng ngandhap. Ngaten nggih, ampun diculke. Aman insyaallah. Ngaten Ibu? Nggih, guntingnya dimasukkan di sini ya. Kita tinggal dorong. Aman Pak insyaallah. Kita punya satu. Ya. Ada satu aja contoh. Enggak, kita kan butuh 5. Oke. Mboten usah wedhus. 2, nggih. Butuh 5 kan? Rapi mboten, Bu? Nek coba nek di-bread gitu kan modal madul. Ning mungkin karpetnya reget. Tergantung yang megang sih biasanya rapi itu. Nggih Pak nggih. 3 amun kagengen menten mawon. Kagengen niku. Kagengen mawon. Nggih. Nggih. Nggih, masa kagengen. 4, nggih. Cepet to, nek di bread ngeten malah lama. Ya. Napa istilahnya kok bread? Sudah kita punya 5 dan cepat dan rapi. Ya, nek disamang niku lak kepenak ngoten to. Kita sekarang akan susun sekalian susun Pak nggih. Nah. Nggih, sekedap Pak. Pakai itu apa ada yang mau? Agam niku Pak. Baik, sampun nggih, mangke malih. Kita punya 5 tali. Ini yang laki-laki, ibu-ibu juga bisa nggih. Kita akan susun. Ketika kita nyusun, perhatikan ibu-ibu, tali itu kita akan potong lagi yang satu ini. Ini kita letakkan di sini. Untuk apa ini, Bu? Pocong. Pocong butuh berapa? 2. Satu tali ini saya bagi 3. Nggih, perhatikan. Yang satu saya simpan. Untuk apa yang satu ini? Mau motor mancing loh. Ini nanti untuk ngikat tangan jenazah. Jelas? Kita punya tali ini. Terus kita susun. Ini umpamanya kepala di sini ya. Itu kan nanti sini ya. Kepala di sini. Baik. Tolong perhatikan, satu tali letaknya di ini bau. Pak, niku disebuli jenengan. Nggih, cepet saya mau niku asine. Nggih. Satu tali di mana? Bau. Satu tali ini di atas perut. Ya. Kemudian satu tali di atas paha. Sudah berapa tadi? 4 kan? 4. Kemudian satu tali ini di bawah napa lutut. Napa jenenge? Nek di bawah lutut nggih, di bawah lutut nggih, betis nggih. Betis niki to, Pak? Ngandap dengkul. Nggih, garas nggih. Kalau 2,5 meter panjangan mboten? Panjangan. Nggih. Angin iki nggih. Kalau angin lagi. Kayaknya masih goib nih. Nggih. Kalau 2,5 meter kan panjangan. Saya potong ya, biar nggak terlalu panjang ya, karena ini kan butuh sedikit aja kan. Saya potong sedikit. Untuk apa ini? Kaki. Baik, saya nyimpen 2, satu untuk ngikat tangan, satu untuk ngikat. Apa harus begini? Enggak. Ini teknis saja ya. Jadi tidak ada di dalam nas yang menyebutkan ini di sini, ini di sini, ini di sini. Enggak. Supaya ini ada satu di sini kita ini ora popo ming loro
ming duwe tali loro kaya lemper. Nggih, nek kedadiane kene niku ya ora apa-apa. Tapi ora luwes to nggih. Tapi kita itu maksudnya kok mungkin di tempat lain cuma segitu atau bagaimana kita maklum atau nang kono ora rapi. Ya, mungkin tekniknya berbeda gitu nggih. Jadi begini, kita akan susun kafannya. Kita punya tiga lapis ini juga teknis. Ya, sangat teknis. Ya, yang penting adalah 3 lapis. Monggo Pak nyuwun sewu sinten? Jenengan malih. Nggih, mriku Pak. Pertanyaan Pak sebelum dilanjutkan. Iya. Ini untuk tali dagu ini apa perlu diganti atau enggak? Tadi kan Oh, ketika setelah dimandikan. iya, Ya, sebaiknya diganti. diganti dengan Nggih. tali ini. Pakai tali ini boleh. Tapi kalau gini Pak, jadi tadi ketika jenazah baru meninggal dunia itu kan diikat. Ketika sudah diikat, itu sudah sampai kemudian mapan. Mapan kaku mboten yuk mengomelih, mboten. Jadi kalau dia mengo ya di talik, tapi biasanya enggak mengo. Kecuali tidak ngomong. Ngerti nggih? Baik. Ini juga teknis ya. Nyuwun sewu. Dari pengalaman yang saya dapatkan, nyuwun sewu, jenazah kaki dan sini gede pundi? Gede yang atas. Maka saya akan susun miring. Pak nyuwun sewu. Jadikan ke sana. Ya, jadi miring. Kleru Pak, dan ini kepala mriki jadikan iki kok. Nah, ini saya susun begini. Itu kurang sana Pak. Malih, tarik iki malih, nggih. Radi riki. Nah, ngaten. Ini miring nggih. Kenapa miring? Tadi kaki lebih kecil daripada ini. Sekarang yang satu. Nggih, yang satu sama. Jadikan ke sana. Ini saya silangkan begini. Ya, silang ning ampun keadaan. Nggih, semeten. Ini silang. Kecuali orangnya kok apa? Kecil gitu, kecil kabeh rata riki tekan riki padha wae ngeten. Nggih, mboten masalah niku nggih. Tapi ini mengantisipasi. Harus diantisipasi, jangan nanti ketika sudah di kurang kafani, akan terjadi masalah. Satu lagi, ini juga teknis. Nek kemudian nanti kok orangnya besar, ya kan kain kafan kita itu ya tadi maksimal kan 1,15 meter. Apa nggak boleh nanti ditaruh di atasnya? Ya boleh. Nggak ada nasnya yang menyebutkan kudu nangisor kabeh. Ndak, yang penting 3 hal. Gampil nggih? Itu yang sisa itu ya Pak? Tadi sisa. Yang potongan tali Ya. itu buat tali. Nggih. Tarik lagi ke sana. Nggih. Ini saya taruh di samping sini. Kenapa saya taruh di sini? Masalah kain kita itu tipis. Nanti sudah begini, sudah selesai dikafani, nerawang. Sini ketok, nerawang nggih. Ini mengantisipasi supaya tidak nerawang tadi. Jelas? Ya. Monggo Pak. Ngatos-atos Pak, bismillah. Ini laki atau perempuan Pak? Perempuan ya Pak. Nggih. Baik, setelah ini ditata, ini diangkat nggih. Diangkat pas ke di tengahnya. Ya. Ini tengah ya. Ini kan tutupnya masih. Ya kan? Jarit nggih, jarit napa kain ini kan masih, ya. Ini di nganu nggih, ngeten nggih. Sekarang bagaimana cara menyusunnya? Menyusunnya. Tadi sebelum disusun diapakan dulu? Dimasuki kapas nih. Dikasih kapur barus. Mana? Lubang hidung. Ya. Lubang telinga dimasuki kapas. Ya.
Yon sewu sebelumnya juga, kalau jenazah ini misalnya tadi berpenyakit sehingga tidak sampai diurut dan sebagainya, dia mengeluarkan cairan, boleh kita beri pempes, ya. Kalau misalnya nanti terjadi keluar cairan, ya, tidak apa-apa. Sekarang zamannya zaman kepenak, sudah itu dikasih kapas di ketiak, di kemaluan, ini jangan diambil dulu, dikasih minyak wangi juga ya, termasuk kainnya dikasih minyak wangi, ya. Kemudian dari sisi sini atau dari sisi sini sih, kalau seperti ini, benar. Nanti jenazah madep kemana? Ketika dikuburkan, madep sini kan berarti. Baik, caranya berarti dari sini dulu. Karena ikatannya di mana? Ikatannya di situ, ya kan? Kalau dari sini nanti lepas, gimana? Ikat kan ditarik ke sana, gimana? Ini sampun nutup dereng auratnya, belum? Baik, kalau belum, ini kita tutup begini dulu. Sudah nutup aurat, ini baru dicopot. Prinsip menutup aurat itu harus diterapkan. Gak boleh kemudian kita masang kapas, kasih kapur barus, ini dibukai semua. Kalau suami sama istrinya gak apa-apa, tapi kalau orang lain, satgas mau, gak ada, gak boleh. Oke, ngaten? Oke, kita susun begini. Sudah, nggak lihat auratnya kan? Kalau tadi masang kapas, kalau orang lain ya dari balik kain. Oke, sudah begini. Kemudian tali kan dari sini. Kalau tali dari sisi sini, ini kan akan narik kain ke sini, Pak. Gimana? Nah, ini enggak apa? Udar itu apa bahasa Indonesia? Boten udar kok lepas. Terurai. Nah, ini kan bisa tertarik gini loh. Ya. Ini sambil ditarik dengan kain. Diikat di sisi sini dengan tali apa? Wangsul. Ya, semuanya. Cetan apa dereng? Cetan apa dereng? Sampun jelas nih kok? Iya, masaknya di balik itu, di balik kain, kapur barus, minyak wangi itu, bukan kemudian ini vulgar baru dipasangi, enggak. Auratnya tetap harus tertutup sampai kita selesai. Nggak lihat aurat dari memandikan tadi sampai ngapa nih? Kan kalau laki-laki auratnya mana? Batas ini kan? Ya, tadi ini kan perempuan kan? Ya, nggak manekinnya. Ya, jadi gitu ya. Laki-laki ini batas ini, ya ini. Kalau ini kan berarti terbuka. Yang sini nanti dibalik kapas. Napa nih? Ini kok mau kain itu? Nggih. Ikut dibungkus gitu. Enggak dibungkus. Misalnya ini kain terus cuma jarik langsung dikasihkan ini buat tutupin tok itu. Tadi udah. Enggak dulu izinnya itu kamu izinnya jarik. Ini kok mau jarit pokoknya. Gantine jarit. Nggih. Mau buatan pesen Pak Danar nyiapke jarit kalau. Tapi jelas ya? Pak sela-selanya di situ pakai kapas enggak? Boleh ya. Ya, boleh ya, boleh tidak. Enggak ada ketentuan sampai segitu. Oke. Nganu aja itu apa? Bagaimana di masyarakat?
Ya, jadi tidak sampai kepada itu teknis lah ya. Oke. Kalau ada yang memakai kain ikrom itu boleh nggak, Pak? Ya, lebarnya cukupi nggak syaratnya? boleh saja sih. Boleh ya, jadi kain-kain yang bagus, tapi kan sekarang ini mulai saya kalau bisa nggak usah. Ngeten lho Bu nggih. Saya dulu waktu Covid itu, wah macam-macam Pak. Karena apa? Seseorang pengen dikatakan bahwa wis tahu munggah gaji, wis tahu umroh, itu loh sing terjadi nyun sewu. Nggih mboten nek niku. Sampai ketika saya memakamkan jenazah itu, ya, kain ihramnya itu harus ada di sebelum dikubur itu kudu dipasang. Lah wis tahu gaji kok. Tahu umroh fungsinya apa? Enggak ada. Ngoten. Ya, jelas nggih? Kain kafan juga warnanya yang putih. Ya. Enggak usah dikasih merah putih, enggak apa-apa. Sama aja soalnya. Nggih. Ada lagi? Napa nipun, Pak? Nggih, saya nipun wonten nginggil. Saya nipun nggih. Meskipun tidak apa-apa di bawah, tapi nggih. Dalam? Betul sekali. Ini kan enak kita di sini kerjanya. Jadi sampun kagungan niki mboten? Sampun nggih. Lah niki sketsa ngaten. Iya. Ada, alhamdulillah. Sip, sudah. Enggak ada pertanyaan toh? Nggih. Sebelum jenazah itu kan dikasih kapur baru. Iya. Ininya disemprot dulu parfum. Iya, iya. Iya. Jenazahnya dimasuk di. Iya. Mau dikasih lagi juga nggak apa-apa. Soalnya ada istilah bukhur itu ya. Jadi kalau di Saudi itu kan modelnya pewangian yang bukan semprot, malah disebul. Dupa, jadi bukan dupa, itu bukhur. Itu dikasih itu ben wangi. Nah kita kan, ya ini kita kadang-kadang nek singgo orang mati mung trimo minyak duyung melas. Kalau tadi memandikan kan siapa itu jelas. Yeah. Mengapani siapa ini? Mengkafani. Tadi sampai mengangkat dari tempat memandikan itu silahkan siapa. Tapi saya sarankan tadi sebaiknya jangan kagungan ini. Ini saran saja. Dene kalau tidak, ya ini kalau penting kalau orangnya gede-gede kan jadi kan nanti sing ngangkat cilik-cilik yo ini apa ibu-ibu kan ibunya besar sampai kemeringat ya. Yang mengangkat silahkan siapa, ya. Tapi APD tetap dipakai, ya. Saran saya keluarga di sini mungkin yang ditutup kain, kalau wanita di sini masih terbuka, ya kan? Pantatnya juga bisa dimek dan sebagainya, jangan. Baiknya keluarga. Kalau orang lain ya pakai itu. Terus yang mengkafani ini juga siapa? Nanti Pak Yun Sewu ada tim, syukur sih keluarga. Kalau sudah sampai sini ya, kalau tadi yang memandikan suaminya bisa, silakan ditelanjutkan. Ya, saking saya memandikan mungkin wis pasrah kayak gitu, tidak masalah. Tapi sebaiknya sih kalau saya biasanya yang memandikan, jadi tempat memandikan dan mengkafani itu baiknya satu tempat Pak. Biasanya kan kita tahu punya tempat memandikan itu pakai hanya kain cukup untuk memandikan aja. Nanti dari memandikan dibawa ke ruang tamu. Gimana? Melewati orang yang takziah. Kewer-kewer kan? Kurang bagus. Ya kan? Nah, coba disetting tempat memandikan dan di situ tempat mengkafani. Nanti keluar itu sudah dikafani. Saya di Purna Mandala itu sedang saya setting satu tempat untuk seperti itu Pak. Nanti di sebelah timur masjid saya itu nanti ada tempat untuk memandikan sekalian mengkafani.
Kalau sekarang yang terjadi mungkin sama seperti dengan itu, memandikannya di sini, mengkafani di sana, itu diangkat jauh. Di rumah masing-masing. Ya itu kalau kita belum punya tempat, memang di rumah masing-masing. Nyuwun sewu, kalau di sini mungkin tempatnya rumahnya luas, tapi kalau di tempat saya mungkin rumahnya kecil-kecil. Dari rumah Sohibul Musibah langsung dibawa ke masjid. Kan misalnya rumahnya jauh dari masjid itu. Ya di rumah aja kalau memang jauh. Ya. Artinya dalam satu komplek, misalnya jarak 5 meter Oke. Sebaiknya punya tempat khusus Pak, kalau saran saya. Ya. Di masjid. Ya bukan di dalam masjid kan, kalau mandi kan jadi mungkin di sana gitu. Jadi komplek masjid. Nanti setelah itu, nyuwun sewu, saya nggak bisa bayangkan di sini dengan tempat saya. Di tempat saya itu biasanya kan kalau memandikan di jalan gitu, di depan rumah di jalan, ya kan, nanti di ruang tamu, ya. Jadi mungkin akan lebih baik lagi, ya, ke depan mungkin di sini. Ini kan luas ya, jadikan satu tempat untuk. Jadi yang di rumah itu sudah untuk tempat takziah gitu. Jadi silakan. Ini nyuwun sewu, ini pilihan. Ya, artinya gini, kalau misalnya di sini ya, Okay. di sini misalnya, terus yang situ di pinggir jalan sana. Okay. Mungkin di sana juga nggak punya halaman, Yeah. misalnya langsung dibawa ke sini, nanti Yeah. selesai di kapan dibawa ke sana lagi. Ini menjadi pemikiran ketika saya sama teman-teman punya ide begitu, begini cerai. Ibu-ibu jangan kalau takziah itu ketika masih ada jenazah atau tidak? Boten wedi toh. Ada orang yang wedi pola jenazahnya belum dikubur gitu kan. Bapak-bapak kan jenengan ketika takziah tujuannya apa? Pertama, kalau sudah ngurusi itu, yang pertama adalah nyolati Pak. Gitu, nyolati rumahnya penuh tamu dan sebagainya, sediakan tempat biar pada nyolati gitu. Mungkin tamu-tamu jauh, orang jauh nunggu nyolati bareng-bareng, dia ada keperluan, biar nyolati sejalan Pak. Di masjid itu selati di sana jenazahnya Pak gitu. Itu ini hanya pikiran saya nih, monggo jenengan mengaplikasikannya bagaimana. Itu kalau saran saya begitu. Jadi apa, disediakan tempat sedikit gitu ya, yang mungkin tadi yang jenengan ngerti kok rumahnya juga punya halaman kan ya, apalagi rumahnya kecil, nanti ruang tamu juga kecil, repot lagi. Baik, saya lanjutkan. Sudah jelas ini? Ada tadi yang belum dipraktekkan, mocongnya itu. Oh iya, mau terus ini tali, silahkan. Jadi ini kan gini ya, ya. Ini juga teknis, mau ada yang ditarik kayak gitu, ya kan? Atau enggak, itu teknis, sangat teknis. Jadi tidak harus ditarik dulu dan sebagainya, enggak. Jadi apa? Mulai dari mana? Mulai dari sini mungkin, ya. Ini tadi di bau kan? Dari sebelah sini ya. Ada yang ingin praktek? Mas praktek, Mas, silakan Mas. Monggo. Ngikat dengan tali apa? Wangsul. Kayak tali sepatu. Tadi bisa Bali, orang Kalimantan. Sing kenceng nggih? Iya. Siji wae ono sing foto. Nggih. Ya, sebelah sini loh nggih. Nanti karena ini sunnah ya memang, tidak sampai ke wajib. Ketika jenazah dimakamkan, tali dilepas. Kalau misalnya ada yang kok lupa tidak dilepas begitu, itu tidak apa-apa karena hukumnya tidak sampai ke wajib. Saya pernah itu habis menguburkan jenazah COVID Pak, kan di peti Pak, di daerah Sepuran. Saya ditelepon Pak niku wau kok nganu napa? Nggih, jan kula ngimpi ditekani ibuke kula gitu. Itu nggak ada urusannya, ya nggak sampai ke situ. Ya jawab pun, mau saran jawab dereng ini
keduk mulih Pak. Nggih. Ya, jadi tidak ada istilah kemudian itu nggih. Ya, jadi hukumnya tidak sampai ke wajib. Ya. Nggih. Kemarin sudah kita jelaskan kan? Kita memandikan ibu-ibu yang panjang bawa karet 3 kan? Dikepang. Oke, itu yang untuk mocong. Gini Pak ya, langsung dipotong gini aja. Ini sudah kan? Oke, langsung aja. Ya. Jadi, oke, sudah. Kalau kurang seret 2 kali. Oke, ini juga kalau kurang seret 2 kali. Sampun. Jelas nggih? Sudah ya? Terus berarti Pak? Untuk kain kafan Pak, ini kan biasanya kan sudah disiapkan sebelumnya. Yeah. Ini apakah boleh dipotong dulu Pak? Jadi potongnya disimpan itu sudah dipotong-potong. Nyun sewu, apakah ini nanti saya buang? Kan boten. Maniman teman. Jadi teman-teman itu di ruang jenazah itu paling seneng kalau habis saya pelatihan itu mesti sudah dipotong-potong. Kalau ada jenazah tinggal plek-plek gitu. Oke, jadi dipakai Pak, boleh. Kemudian bahkan ada yang jual Pak, sudah potongan, tapi nggak tahu bener seperti apa, saya nggak tahu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jenis kain tidak ada ketentuan. Boten. Tapi baiknya yang bagus. Dan harus putih ya? Ya, putih Pak. Sekarang kan banyak putih. Yang saya ada yang bantu Mas, Mas. Dilipat. Kita gantian. Kita akan mencoba yang ibu-ibu. Jelas ya Bapak, gampang banget pokoknya. Yang saya Mas, ini kita lipat. Kalau jenengan sudah punya gini persiapan ya boleh aja. Oke. Iya. Baik, sekarang sama ya, aturan. Sekarang yang perempuan nih. Perempuan berapa meter? 9 meter. Ibu-ibu perhatikan ya. Gimana tadi motongnya? Berapa meter dulu? Relawan atau relawati ini? Relawan atau relawati? Relawan. Monggo Mas jenengan lagi enggak apa? 2,25 baik kita ukur ya. Ini Mas niki wow. Kalau dibuat 4,5 terus potong jadi berapa? Kalian? Dibuat 4,5 Nggih. Kula mboten langsung derek jenengan. Kok niku. Dua. Nggih. Baik, sudah. Kalau jenengan cuma punya meteran 2 meter atau 1 meter, jenengan nggak bisa bikin 4,5. Ini saya ukur sekali, Pak. Baik. Ini kan 2,25. Oke, sudah dapat 2. Ya, saya potong langsung di sini. Jangan pegang sini Mas ya. Jangan sampai lepas. Ya, tadi mana Mas?
Pegang sini Mas. Kita sudah punya panjang 225 2. Karena kayaknya banyak Bu nggih. Ini kita nyimpennya itu lebih anu nggih. 225. Oke, kita motong 225 saja yang pakai meteran. Setelah itu nggak usah pakai meteran. Gimana caranya? Ini 1 meter kira-kira nih. Nggih. Oh, gini. Ya kan? Oh, 1 meter. Oke. Gitu aja. Salah mboten napa-napa Bu. Nggih, kurang sithik dan sebagainya napa napa. Coba Mas. Nggih, pun betul usah meteran. Kalau kemudian kita misalnya bingung lurus po mboten, niki biasanya ada garis toko namanya. Ya. Itu bisa untuk kira-kira. Ini garis toko nggih. Garis toko napa istilahnya? Nggih. Kan di toko dilipat-lipat to nggih. Niki bentuk ini. Nah, ini menjadi patokan. Oke, kita akan potong. Set. Kita punya kain 1 meter. Kita simpan di sini, nggih. Kita punya sisanya nggih, niki nggih. 3,5. Baik. Jadi pegang ini sama ujung ini. Ya, kita akan belah Bu nggih. Ujung, ya. Ini juga belahnya biar mudah seperti ini. Monggo ujung. Ini kita tekuk aja, nggak usah kita ukur. Kira-kira berapa tadi? 25 atau 30 cm. Ngaten Bu? Jelas? Ya. Mas menceng. Jenengan kurang sini. Ya, ngaten nggih? Niki kira-kira saja 25-30 cm. Jenengan berapa? Ngaten nggih? Nah, ini sudah ada kain ini dan kain ini. Nggih, sing ini sing lebar, ini yang kecil. Yang lebar ini kita akan potong ini kan? Ini juga kira-kira lagi nih. Nggak usah kemudian kudu podo banget gitu. Betul nggih? Dah. Nggih, ora kudu pas banget. Jadi nanti bahasanya kalau praktek ora kudu podo. Oke, ngaten? Kita simpan dulu. Oke? Kemudian ini kita bikin ini 3 ini. Celana dalam segini cukup? Ngaku Bu, cukup betul nih. Mangke Pak. Kesana ibu-ibu bagaimana? Oke. Ini untuk CD. Baik. Kerudung segini cukup Bu? Cukup ya? Cukup. Kalau kerudung segini cukup, ini berarti lebih panjang kan? Ya. Ini yang lebih panjang untuk kemben. Baik. Kita potong. Ya, sudah kita butuh 3 ini. Sudah? Yang belum punya apa kita nih? Tali. Tali tadi dari sini kan? Ini kalau jenengan ditumpuk-tumpuk gitu, bingung. Ya, mau ditah gitu pasti. Baik. Ibu mau nyoba enggak nih? Potong tali? Monggo Bu. Dalam? Enggak lah. Bu, monggo Bu. Buat usah. Tapi bisa ya nanti ya. Ora kita nunak-nunuk loh. Ya semuanya karena biasa. Okay. Jadi sama ketika tadi kita membuat tali untuk laki-laki nggih. Saya minta 1 orang yang saya masuk lagi Mas. Okay. Jenengan yang motong saya megangi atau saya motong? Oh gitu.
Gini, Pak. Siap. Nggih. Siap. Dalam berapa? 5 cm. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 6. Kita potong 1, nyun sewu. Yes. Letakkan. Lagi. 2. Nyun sewu ketika memotong nanti, kalau memang praktek ya Bu ya, pastikan guntingnya landep. Oke. Kemudian ini Bu, bukan depan yang ditaruh ini, tapi belakang, sehingga didorong. Oke. Bukan di klik gitu kan, tapi didorong. Pinter Pak? 3. Kagengan Pak? Oke. 4. 5. 6. Nggih. 6 nggih. Nggih. 6. Baik, kita letakkan kembali supaya tidak bingung. Perhatikan Ibu-ibu, kita punya 6 tali. Nggih. Sekali lagi tadi ini memang tidak ada kemudian ketentuannya kudu 6. Tapi lihat ketika kita akan menyusun dengan 6 tali. 1 tali kita buat tadi seperti yang tadi. Pocong. Yakin bisa nanti Bu? Doanya sebelum apa loh? Bisa nggih, mantep nggih. Perhatikan nih. Saya nggak akan ulang soalnya. Kecuali jangan ngasih tau kain. Saya kainnya habis. Gitu ya. Segini cukup ya, pocong ya. Baik. Ini segini untuk tangan cukup? Untuk kalau misalnya kaki itu bukan di ini bukan, tapi di jempol. Oh, okay. Jempol kali jempol, cukup insya Allah. Kemudian tali 1 tadi di mana Bu? Bahu. Tali yang kedua di perut. Tali yang ketiga di paha. Tali yang keempat di bawah lutut. Ini saya potong ya, karena pasti kepanjangan. Kita punya 2 tali yang disimpan yaitu untuk kaki dan tangan. Sisa yang panjang 1. Gimana? Untuk apa Bu? Saya simpan dulu saja. Oke, nggih? Saya simpan 1 yang utuh. Kita akan susun kainnya 1 per 1. Yusuf, relawan apa relawati? Relawan monggo. Ini juga teknis. Ya, teknis ketika nggih katalah. Ya, itu agak sedih, Mas. Ya. Nggih. Apalagi ibu-ibu kadang-kadang sini lebih besar kan nggih. Jangan 1 lagi. Ini yang tadi dipotong mau sebelah sini boleh, sana boleh ya, nggak ada ketentuannya ya. Ya. Agak sana, Mas. Oke, gitu. Kemudian apa ini di atas ini? Kita nyusunnya bukan sini dulu, tapi ini dulu Bu. Ini belum saya kasih nama. Baju kurung panjang, gamis panjang. Ini baju kurung pendek. Kita akan memotong yang baju kurung panjang dulu. Baju kurung panjang itu seperti apa? Ini kepala kan tadi di sini, ya. Leher kira-kira di sini kan? Kita tekuk di sini, ya. Kita gimana motongnya? Tekuk lagi. Ini juga teknis, tetapi saya sarankan ya dengan motongnya begini. Boleh sih begini, tapi nanti ada yang dibuang.
Takutnya ada yang bapak seneng mancing, nah kok gini. Enggak ya Pak ya. Gini ya. Ini gini aja. Ngaten nggih? Nah, sekarang nyusunnya dibalik ini yang akan dipasangkan. Ini kan belakang nanti. Ya, yang belakang di sini. Yang nanti tampak depan di sini. Nek misalnya ini kelangsrah, kotor, dilipat di sini. Leher masuk di sini kan? Nggih. Rumit Pak, ibu-ibu. Yang kedua juga sama. Nggih. Ini lebih pendek. Namanya baju kurung pendek. Mari Pak. Saya cepat ke. Nggih. Mudah-mudahan cukup. Ini nanti kita pasang gini Pak. Sudah baju kurung panjang dan pendek sudah terpasang kan? Terus apa? Ini loh. Tadi tali yang panjang ini kan tadi salah satu. Kita pasang di sini. Oke, apa yang kita pasang? Tapi gini ya. Tapi gitu Bu, jelas? Urutannya tadi dicatat loh nggih. Deleng-eleng nggih. Baik, sudah. Ini tadi satu untuk nopo? Sing pendek tadi. CD. Tadi ada yang tanya modelnya pripun ngeten mawon. Ngeten mawon. Paling kiri iki. Nggih, pun ngeten mawon. Niki warna apa? Kerudung ya. Kerudung itu diletakkan di bawah napa niki? Baju kurung panjang. Soalnya kalau kerudung dipasangkan dulu, baju kurungnya dipasangkan nanti lepas. Ya. Pada kediki. Ngeten. Kerudung itu boleh hanya begitu atau jenengan kalau jenengan ada benang pakai jarum dijelujuri sehingga nanti ditarik di sini set gitu aja. Boleh. Mau kayak gitu juga boleh. Oke. Yang satu ini apa tadi? Kemben. Kemben kalau kayaknya segini, yang sewu, karena lebih panjang kan? Kembennya disusun bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah nanti sini mungkin nggak cukup. Maka kembennya agak ke samping. Oke, yang satu ditindih, ini bisa muter ke tubuh. Jelas? Oke. Baik, sudah siap jenazahnya diangkat. Moga Mas. Masih ditutupi Mas, moga Mas. Jauh Mas. Ini kan ibu-ibu nih, jadi memang harus tertutup kan? Mboten usah niku nggih. Nah, niki ngeten ya. Ya. Ini ditutupnya kalau ada di bawah tubuh di nganu dulu ya. Jadi nanti tidak anu ya. Ya, begini. Niki jarik, Bu. Niki jarik. Baik. Perlakuannya sama tadi. Tadi kafannya juga dikasih minyak wangi, dikasih kapur barus ya. Ini terus jenazahnya juga di apa Bu? Kasih kapur barus, minyak kapas ya, sama lubang telinga, hidung, ketiak, payudara, kemaluan ya. Yang perlu dikasih.
Sudah? Terus kita baru eksekusi mulai dari mana, Bu? Yang dalam enggak? CD-nya dipasang. Ini juga tidak dibuka, Bu. Gini aja. Tadi yang saya, Bu, masangnya kapas juga gini aja ya. Nggak usah dibuka ya. Oke, CD-nya dipasang. Sudah. Tidak. Oke. Ini kembennya dipasang. Ya. Kemudian apa, Bu? Tapeh. Nah, tapeh di atas kan? Berarti kan? Ya. Tapeh di atas gini. Kira-kira sudah tutup aurat belum? Sudah. Ini kan tadi sudah kemben. Ya, satu pegang sini, satu narik di sini. Kepala kan bukan aurat. Gitu kan? Sudah kan? Ini tapehnya diikat. Baru dikencengin. Ini nggak harus di sisi kiri. Di atas nggak apa-apa. Ya. Boten lah, oke. Nyopotin apa nih? Baju kurung. Sudah gitu, Bu. Kemudian apa ini? Baju kurung pendek. Dalam? Sampun ini? Ini tadi enggak, ini pakaian. Ini nutup aja. Ini manekin perempuan, Pak. Jangan nunggu wae. Oke, lanjut ini baju kurung pendek. Kemudian ini baju kurung panjang. Rumit, Pak. Kerudung. Tadi kerudung cuma diginin aja. Tadi kalau misalnya pakai apa? Selujuri kan tinggal diikat, ditarik di sini. Kalau tidak diselujuri, tinggal di sini atau gini. Gini aja udah. Gini mau diikat di sini enggak apa-apa. Kan oke. Oke, primeninya. Enggak usah. Gini aja, udah. Ini aja lah, oke. Oke, nanti kalau sudah sampai jilbab, nanti pakaian baju putih dan sebagainya, enggak usah. Sudah Bu ini, baju kurung sampai ini kan, sudah. Baru kemudian tutup dari sini juga nih. Tadi kelihatan auratnya enggak? Tidak. Sudah. Ini kain kita tadi 2,25. Ini manekinnya yang kepanjangan loh ya. Bukan salah potong. Ini manekin bukan manekin Indonesia. Oke ya Bu ya. Terus diikat dari sisi sini dengan apa? Tali palsu. Bisa tali palsu? Tali sepatu, oke. Sudah bisa. Apa? Boten. Tadi kan setelah dimandikan ini maksudnya. Jadi tali ini digunakan setelah dimandikan. Itu diikat ini. Ya. Enggak. Ini juga ini kan kalau jenazahnya sudah kaku ini nggak perlu. Tapi kalau jenazah masih lemas kan masih gini, nanti ngejak salaman malah repot. Itu kan seandainya kan sudah pakai pampers, masih harus pakai CD, pakai mobil? Enggak usah. Itu untuk yang jenazah khusus saja ya. Tangan di dalam atau di baju kurung? Napa? Di dalam. Maksudnya tangan itu di sini apa di sini? Di sini, Pak. Kalau perempuan berarti di bawah payudara. Ya semuanya di sini aja. Artinya ya. Kan ada kemben. Kemben kan nutupi ini. Kemben dulu atau tangan dulu? Tangan itu kan sudah dalam posisi sedekap. Dari mandi ya? Ya, ketika sudah selesai dimandikan tadi. Tak kira dibajui dulu baru dia.
Ada pertanyaan? Silakan. Berarti habis dimandikan itu tali-tali perlu dilepas. Nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Iya, nggak masalah. Kan sudah dikeringkan dulu, baru diikat. Yang tali 2 itu. Kalau tali sebelumnya, iya mungkin kan mulai talinya bukan pakai tali ini toh Bu. Gitu. Pakai apa itu? Oke. Yang saya mesti lepas lagi. Oke. 2 orang, Mas, tolong. Oke. Sambil kita melepas, ada pertanyaan barangkali, silahkan. Silahkan. Dalam? Kan dikeringkan, iya. Mana saya katakan boleh juga pakai hair dryer kok. Iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi gini, biasanya itu orang memandikan tadi itu, yang dimasak itu lamanya di mana sih? Lamanya karena tadi itu, yang kemarin bilang itu 7 ember gitu kan, 5 ember. Kalau diopeni sampai dikeringkan, karena kan kalau basah itu nanti di kafan jadi basah kafannya. Oke. Dan kemarin nggak ikut ya? Buka di YouTube aja. Oke. Boleh pakai air hangat, boleh tidak harus. Itu hanya apa nek sing mandiin itu kademen gitu. Jenazahnya manut ya. Yosef Mas sekalian. Berdua. Ada lagi pertanyaan, silakan. Boleh dibedai ya, dibedai itu supaya jenazah itu tidak ketok pucet gitu, tapi bedak yang tipis aja. Jenazah yang pucet apa? Enggak ada. Lipstick? Enggak. Itu supaya kelihatan apa? Seger. Jadi gini, keluarga jenazah itu boleh apa? Mencium jenazah sebelum ditutup, boleh mencium jenazah. Iyalah pasti. Kan jenengane ono wae. Oh, gini aja, Pak. Oke. Arep Pak Toto ya. Bingung gini ya. Iya, katakan. Ada lagi pertanyaan, silakan. Ya. Dalam? Pakai baju itu yang double-double. Maksudnya? Apakah harus seperti itu? Kalau yang pada kainnya Bagusnya seperti ini, ya. Sekarang kan kain murah, oke. Terus nggak ada, wah cuma ada 2 lembar tok gitu, kan nggak ya. Sebaiknya memang sudah disiapkan oleh ada pengurusnya kan, sampai ada satgasnya, kafannya juga disiapkan paling enggak setel katanya. Masih boleh ada tanya? Silahkan. Ada tanya masih boleh? Masih boleh ini kalau ada yang tanya? Dalam? Maghribnya 41. 17.41. Oh 38. Kok beda? Silakan Bapak. Nggih. Tapi sudah dikubur. Sudah dikubur toh? Sudah dikubur, sudahlah. Nggak usah diambil lagi. Oke. Yang sudah ya sudah. Baik ya, karena waktunya ya, dan kita masih perlu waktu lagi. Ya. Masih sana Pak. Apa? Sana masuk mobil. Oh, iya. Dilanjutkan pertemuan lagi. Mangke tak Ikut ke bawah ya Pak. Jadi dalam? Ikut ke bawah. Nggih. Pak ke bawah. Nggih. Kajian sosial yang diketuai oleh Pak
Pak Dayat dan Pak Arif. Jangan sewa, Pak. Saya akhiri dulu, nggih. Tapi nyonsel ini sudah cukup, Pak ya? Cukup, tapi kita masih pelatihan lagi. Oh gitu. Mengubur gitu. Oh gitu. Oke. Tapi nanti nyuwun sewu kalau sudah sampai menyolati mulai dihafalkan doanya ya. Oh, doa menutup mata jenazah saja belum apal, aduh saya. Karena nanti itu apalan. Oke. Kapan lagi bisa? Boleh Sabtu. Kalau saya Ahad ada studi banding ke Magelang. Berarti Sabtu lagi nggih. Insya Allah. Oke. Setuju nggih? Akan praktek. Tapi rawuh ya, jangan kemudian kayak kemarin ibu nggak rawuh, yuk ditanyakan lagi. Nah besok, yang Sabtu besok kita akan ulas lagi mulai dari awal. Saya minta semuanya siap, doa menutup mata mayat apal, urutnya apal. Tadi kan jaringan masih belum apal dan sebagainya. Oke, siap, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.